Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah appreciative inquiry? Appreciative inquiry one-on-one session 1. Ya. Jadi sebetulnya appreciative inquiry itu adalah salah satu pendekatan dalam kalau karena hari ini temanya adalah psychology at work gitu ya. Jadi sebetulnya ini salah satu pendekatan psikologi positif. Gitu. Di mana pendekatan ini berfokus pada kita menggali, belajar dan mengenali potensi yang dimiliki gitu ya, dan merancang masa depan gitu ya, dengan berbasis pada diskusi atau percakapan atau dialog yang tercipta dalam organisasi tersebut. Gitu. Nah, di sini yang menarik, apresiatif, appreciate, to appreciate, gitu. Mengapresiasi. Tadi disinggung sedikit sama moderator, mengapresiasi, gitu ya. Atau lebih sederhananya lagi, menghargai, gitu ya. Inquiry itu proses penggalian, proses pencarian. Ya, jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita mencoba untuk menggali, mengenali potensi, kekuatan yang kita miliki, gitu ya. Yang mungkin itu sebetulnya sudah pernah kita lakukan, sudah pernah kita alami dan sebagainya, tapi kita tidak menyadarinya. Karena kita terlalu banyak berfokus pada hal-hal yang bersifat defisit. Atau sesuatu yang bersifat pada masalah gitu ya, atau kekurangan dan sebagainya. Nah, sehingga appreciative inquiry ini berfokus bagaimana kita mencoba untuk menggali kekuatan itu yang nanti akan kita jadikan sebagai modal dasar kita untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita, dalam hal ini impian organisasi atau tujuan organisasi itu sendiri. Gitu. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya di sini gitu ya, gitu. Ini yang defisit fokus gitu ya. Kita berfokus pada kekurangan saja gitu ya. Yang ini berfokus pada aset kita atau apa yang kita miliki gitu. Ya. Nah, menariknya di sini bahwa appreciative inquiry itu sebetulnya dalam sejarahnya, asal muasalnya gitu ya. Itu lebih banyak memang digunakan pada praktek untuk organizational development sebetulnya. Tapi dalam perjalanannya, gitu ya, organizational development, community development, gitu ya, itu lebih banyak digunakan di setting-setting seperti itu. Gitu. Tapi dalam perjalanannya, gitu ya, bahwa appreciative inquiry pun ini bisa digunakan sebagai pendekatan untuk people development. Bahkan untuk mengembangkan diri sendiri pun itu bisa dengan menggunakan appreciative inquiry ini. Iya. Bapak Ibu udah familiar dengan ini? Gitu ya. Half full and half empty. Gitu. Berada di posisi mana Bapak Ibu? Half full atau half empty? Anda lebih nyaman berada di mana? Half full atau half empty? Half full. Kenapa half full? Kenapa half full? Setengah isi dengan setengah penuh, setengah kosong dengan setengah isi. Tergantung persepsinya sih. Iya, lagi konteks apa? Nah, kenapa kok tergantung? Saya kalau gitu boleh tanya nggak? Ketika ibu memilih half full ketika apa? Half empty ketika apa? Half empty ini ketika kita mau belajar. Okay. Merasa ternyata masih banyak kompetensi saya yang kurang. Oke. Tapi half full itu ketika ternyata peserta udah banyak nih ngasih saya, langsung saya kasih lebih. Oke. Good. Oke, terima kasih Ibu. Iya, gitu ya. Memang kita agak bisa jadi melihat di dua sisi yang berbeda gitu. Tapi dalam perspektif organizational development gitu ya, kita melihat bahwa half empty dulu gitu ya. Itu berfokus pada kurangnya apa kan? Nah, ketika kita memikir sesuatu yang kurang gitu, apa yang ada di dalam perasaan Ibu kira-kira? Saya ini sebetulnya ganteng sih, tapi kurang putih, kurang kurus, kurang tinggi, gitu ya. Terus kurang apa lagi? Apa kira-kira perasaannya? Gitu. Banyak kurangnya. Iya. Yang ada adalah pada posisi itu kita akan merasa capek mungkin. Karena apa? Ketika kita berusaha untuk mengembangkan organisasi, kita ingin mencoba untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja karyawan kita, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sebagainya. Tapi kita berfokus pada sesuatu yang sifatnya defisit.